nitrazepam, Lumolid, Mogadon gitu ya. Itu masuknya obat daftar G. Makanya kan dulu ya, zaman dulu banget. Bagi dong obat daftar G gitu kan. Itu kan termasuk kayak mau MG. BK kali ya. Karena dulu belum ada undang-undang psikotropika. Gitu, sebelum tahun 97. Nah, sekarang setelah ada undang-undang psikotropika, masuknya dia psikotropika. Psikotropika ya. Ketemu lagi teman-teman di kanal Indonesia Tanpa Stigma. Kita salam. Bakal gila ini udah jelas mah salam pedagang besar farmasi obat-obatan. Saya lagi siaran nama sales obat teman-teman. Gimana Kang? Kita selama ini sering ngomongin soal obat-obatan, soal boti, soal boat atau apapun lah istilahnya yang sering jadi permasalahan. Kadang-kadang kita ngomongin merek ya, karena nggak terhindarkan. Karena nggak terhindarkan, bukan apa-apa. Itu jadi bukan kami mempromosikan teman-teman balik lagi. Tapi walau gimana pun itu sering jadi berita, sering jadi masalah soalnya. Gitu. Makanya biar lebih clear, lebih jelas ya kita sebutin aja gitu. Gitu Pat. Dan itu kan untuk memudahkan komunikasi juga. Mudahkan komunikasi ketimbang pakai istilah-istilah yang mungkin terlalu rumit. Nanti kita juga malah nggak ngerti maksudnya apa. Nah, kawan-kawan kami akan bahas sesuatu yang sebetulnya juga ini juga terminologi juga kan? Apanya? Yang mau kita bahas. Iya, salah satunya itu. Nah, cuma yang pasti saya pengen mulai dari ini deh Pat. Kawan-kawan kalau sering lihat berita aja, artinya kan kalau saya sering berpatokan pada berita itu Pat, seringkali yang jadi patokan itu adalah orang awam soal obat-obatan ini. Betul. Ini termasuk obat daftar G. Kenapa? Karena berbahaya, karena keras, karena nggak boleh sembarangan pakainya, karena kerasnya itu gitu kan. Jadi obat daftar G kan seringkali jadi masalah hukum. Banyak kasus-kasus di mana polisi bertindak karena misalnya seseorang menyebarkan obat daftar G. Sebetulnya saya pengen kita bahas dari yang sederhana dulu. Obat daftar G itu apa sih? Kalau saya lihat kan dari referensinya, G itu kan berarti obat artinya berbahaya ya. Itu kan dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya. Istilah itu tuh ada G di buku ini ya, teman-teman. Bisa dibeli ya? Di website Rumah Cemara. Ya, lu pernah nulis di bukunya Patri itu dari bahasa Belanda. G itu artinya singkatan dari gevaarlijk, artinya berbahaya. Dan ada lagi golongan obat, golongan W. W itu bahasa Belanda juga. Waarschuwing, bahasa Belanda ya. Artinya peringatan. Gitu. Nah, jadi dalam penggolongan obat-obatan ini itu ada 3. Ada yang namanya obat bebas, over the counter, atau itu sebutnya obat warung. Obat warung ya. Itu obat bebas kan? Itu obat bebas. Obat bebas. Kemudian ada obat apotek, atau kalau di barat sana atau yang berbahasa Inggris behind the counter. Itu artinya ada di itu apotek. Yang bisa menyerahkan adalah apoteker. Artinya tanpa resep dokter pun itu bisa, tapi harus diserahkan sama apoteker. Contohnya ya, contoh biar gampang. Lu suka minum obat sakit gigi apa tuh? Kataflam. Nah, itu nggak ada di warung toh. Beda kan sama Neosep misalnya atau apa. Gitu. Sorry ya, kita jadi nyebut merek kan saya bilang, mau nggak mau. Jadi saya akan dapetin Kataflam itu dari apotek, nggak bisa dari warung. Yang menyerahkan apoteker kan. Ya, itu namanya nggak perlu resep dokter. Nggak perlu resep dokter. Oke, itu contohnya. Behind the counter. Nah, itu apa sih kategorinya, itu obat W atau apa tadi? Nah, jadi yang obat bebas itu ada 2. Kalau di situsnya Badan POM ada deh yang kayak ginian. Jadi over the counter itu obat bebas, obat warung. Kemudian ada yang obat bebas terbatas, dulu disebut daftar W. Obat bebas terbatas. Dan itu daftar obat W, daftar W ya. Nih, dalam jumlah tertentu obat ini masih bisa dibeli di apotek tanpa resep, ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Gitu. Contohnya obat anti mabuk. Apa itu tuh obat anti mabuk? Antimo. Yes. Itu nama merek ya. Obat influenza, antiseptik. Itu bisa ya. Obat bebas, diperolehnya bebas tanpa harus resep dokter, tapi adanya harus di apotek. Bukan obat warung.
bukan obat bebas. Antimo itu ada di warung-warung. Iya, tapi di sini di penjelasannya itu di obat over the counter itu dibagi dua gitu. Yang pertama obat bebas bisa dibeli di apotek, di warung, sama obat bebas terbatas daftar W tadi. Ada peringatannya. Ada peringatannya. Oke, jadi kalau Antimo mah harusnya dia di di apotek gitu. Harusnya. Iya. Sementara faktanya kan di warung-warung. Faktanya iya. Dan nggak pernah sih saya lihat ada razia obat Antimo gitu ya. nggak pernah saya lihat ada beritanya Di di kios pinggir jalan kalau memang sebetulnya itu nggak boleh. Harusnya adanya di apotek. Oke, lanjut. Yang ketiga itu obat dengan resep. Obat dengan resep. Oke, saya ke dokter, Ini saya harus sakit pakai resep. sesuatu penyakit, dikasih resep, berobat, nyari ke apotek, tebuslah resepnya. Itu obat daftar. Ini Masih W juga kan? Ya, ini ada dua pengkategorian. Yang satu dia cuma ada 3 nih, ada obat bebas, obat apotek, sama obat dengan resep. Yang kedua ini yang ada obat bebas yang dibagi 2 tadi, obat warung dengan obat yang dengan peringatan Antimo dan seterusnya. Kemudian ada obat keras yang daftar G yang mau kita bahas ini. Oke, jadi obat daftar G itu yang paling yang paling tinggi ya. Pengaturannya paling ketat kan sebetulnya. Iya, dia harus dengan resep. Tapi enggak gini, G itu kan Gevalicz, artinya berbahaya ya. Itu contoh-contohnya kayak gini. Antibiotik itu masuknya daftar G loh. Antibiotik? Iya, amoxicillin. Iya ya, penicillin. Kayak gitu-gitu. Tetrasilin. Kan suka pakai lo tetrasilin. Tetrasilin buat apa sih? Buat apa sih? Wah, mandul ya? Lain aja. Apa sih? Super tetra cuy. Super tetra. Nah, Pat, berarti obat keras ini, obat berbahaya artinya daftar G, Gevalicz ini. Gevalicz. Itu kan berarti sebetulnya nggak boleh beredar tanpa resep tanpa resep. Ya. Nggak boleh ditebus tanpa resep. Harus ada resep. Obat daftar G, termasuklah obat-obatan yang obat keras tadi ya, obat-obatannya. Ya, obat keras teh daftar G. Iya, daftar G itu ya, termasuklah obat-obatan kayak tadi penicillin, amoxicillin juga berarti kan? Amoxicillin juga kan? Itu kan harus dengan resep dokter. Sebenarnya gini, Antibiotik ya? Sebenarnya pengkategorian daftar G itu udah nggak berlaku, itu udah zaman Belanda gitu. Iya. Sekarang yang dipakai obat keras itu. Obat keras istilahnya ya. Istilahnya obat keras. Obat keras. Nah, kanal ini kan sering ngomongin tramadol kayak Trihex kayak atau apa. Itu kategorinya obat keras obat juga. Obat keras. Oke. Nggak usah tramadol, amoxicillin aja, obat atau keras penicillin ya. aja obat keras. Jadi itu sebetulnya obat keras ya. Yang sebetulnya tramadol itu boleh beredar tapi harus dengan resep dokter. Contohnya saat setelah operasi kan ya, mengatasi rasa sakit dikasih tramadol kan sebetulnya. Oke. Amoxicillin. Lingkaran merah huruf K ya. Iya. Itu kan simbolnya kan. Keras. Simbol. Nah, kalau narkotika dan psikotropika, nah iya ini. Setahu saya ada simbol sendiri kan? Iya. Kalau narkotika yang ada simbol sendiri. Narkotika ya? Palang merah gitu. Palang merah itu ya. Itu siapa yang boleh mengakses itu? Nah, yang boleh ngakses itu diresepkan, gitu, dan penebusannya itu di apotek dia harus menyerahkan identitas si pasiennya. Contohnya KTP, obat apa? Misalnya. Ini pengalaman saya, Kang. Tramadol bukan masuk narkotika sebenarnya. Sebenarnya bukan. Enggak, bukan. Obat keras aja. Obat ini keras. morfin ya. Misalnya itu atau kodein. Okay. Nah. Kodein itu obat batuk. Iya, obat batuk. Tapi dia opioid ya, turunan dari opium. Itu masuknya narkotika. Jadi dokter bisa meresepkan itu. Kodein dikasih, orang batuk-batuk misalnya atau apa, rada parah, kasih kodein. Dia nebus resepnya. Tapi harus ninggalin KTP. Fotokopi KTP lah paling enggak. Dan terus kemudian nebusnya di kantor polisi lainnya. Di apotek. Oke, bisa nyokot itu tapi di penjara.
Iya. Enggak ya, tapi ninggalin identitas. Identitas. Tapi Prima punya pengalaman ninggalin KTP juga untuk tramadol ya Prima? Itu mah lebay aja apoteknya. Padahal Di sebetulnya rumah sakit enggak ya? besar itu, di rumah sakit Iya. besar. Ya Rumah harusnya. sakit besar diminta KTP aja. Sebetulnya kan harusnya karena tramadol mah setahu saya bukan apa Bukan itu mah- narkotika. bukan narkotika, bukan juga psikotropika kan? Iya. Jadi sebetulnya bisa dengan resep dokter aja kan? Mm-mm. Ya, nggak perlu ninggalin KTP juga. Iya. Kecuali untuk mayar merinya dianya tenan KTP na Iya. gitu. Oke. Bangga eta ya. Iya. Oke. Nah, Pat, apalagi yang perlu diketahui dari soal obat daftar G? Karena ini yang sering jadi omongan orang juga. Nah Apa iya sih kan sering ada seperti istilah? gue bilang daftar G itu udah usang gitu. Ya oke, obat keras. Obat Sekarang keras. istilahnya obat keras. Obat keras. Itu baku ya dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan menyebutnya obat keras kan? Iya. Oke. Baku. Kaitannya apa dengan narkotika golongan 1, golongan 2 dan seterusnya apa? Nggak ada. Nggak ada. Karena Nggak ada. bukan narkotika. Bukan narkotika, kayak misalnya gini, obat-obatan keras itu yang tadi Amoxicillin, antibiotik ya, antibiotik. antibiotik. Terus obat kencing manis, terus ada obat penenang juga gitu. Kayak misalnya contoh yang nggak masuk psikotropika dan narkotika ya, Trihex gitu. Trihex. Oke. Tramadol. Iya. Hmm. Itu setelah operasi orang, contoh yang paling mudah Iya, kan iya, itu ha. dikasih obat tadi, tramadol tadi. Tramadol. Maka dia kategorinya obat keras kan. Iya, Trihex. Terus apa lagi sih yang sering kita bahas? Dextro enggak ya? Enggak, destro Enggak ya? obat batuk lah. Obat batuk. Enggak. Kecuali yang sediaan tunggal udah nggak boleh ya, udah nggak boleh ada. Apalagi ya? Carisoprodol. Clorazepam gitu, bukan. Nah, lorazepam yang benzo itu psikotropika. Nah, Dia harus benzodiazepin ya. Iya, dia harus menyerahkan identitas tuh KTP tadi. yang belinya. Benzodiazepin. Hmm. Obatnya apa aja sih mereknya yang terkenal? Benzodiazepin, mengulang lagi. Yang terkenal Xanax. Xanax, ya. Apalagi ya Dumolit gitu-gitu. Dum ya. Dum itu terkenal. Riklona ya. Riklona. Diklona dan sebagainya. Itu semua punya khasiat, tapi juga faktanya sering jadi masalah sewaktu tidak sesuai indikasi medis kan gitu. Yep. Ya, kanal ini sering ngingetin orang soal betapa pentingnya indikasi medis kalau mau pakai obat-obatan. Iya, apalagi ya yang golongan psikotropika dan narkotika itu ada ancaman hukuman pidananya. Nah, itu dia. Obat daftar G ada nggak ancaman hukuman pidana? Nggak ada. Nggak ada karena Nggak dia ada. bukan narkotika, bukan narkotika, psikotropika bukan- pula. Jadi palingan kalau ada orang jual belikan itu tanpa Ya, resep dokter, pedagang yang ditindak. yang jual belikan karena jumlah besar Iya. misalnya, undang-undang kesehatan. Iya, dan itu bukan undang-undang narkotika. Ya bukan, yang jelas bukan pidana seperti tadi, tapi undang-undang kesehatan kan. Oke. Pat, apa pentingnya buat orang tahu tentang ini? Tahu tentang penggolongan ini? Menurut lu sebagai pedagang besar farmasi, apa? Pedagang kecil farmasi, sorry. Kan gini, pemerintah udah punya niat lah ya untuk masih tahu ke masyarakat kalau misalnya obat daftar W tadi yang dengan peringatan itu dengan lingkaran biru gitu ya. Kan biru itu artinya ya ada peringatannya, itu nggak bisa dipakai sembarangan. Terus ada yang obat keras huruf K terus lingkaran merah, itu ya emang obat keras gitu. Kalau dipakai yang harus dengan resep dokter, Iya. gitu. Itu aja sih sebenarnya gitu. Nah, Yang penting orang tahu kategori-kategori tadi. ya Saya mah ngebayanginnya gini, yang penting Gimana? tidak jadi tersangkut kasus hukum. Itu. Oh, itu. Iya, salah satunya itu dong yang Iya, bahaya kan kan. sepanjang nih obat yang bisa didapetin di warung itu udah nggak mungkin deh lu dipidana gara-gara beli obat di warung. Gitu ya. Di apotek misalnya lu beli apa tadi lu sebut mereknya Kataflam gitu ya. Itu lu nggak mungkin dipidana gitu. Terus misalnya obat dengan resep apa ya yang bisa tramadol. Gitu, tramal merek ya. Tramadol tuh harusnya pakai resep. Terus lu beli di apotek gitu, bisa tanpa resep. Itu nggak kena pidana juga. Tapi Gitu, walaupun tanpa resep ya. Nah, yang bisa diperkarain itu yang ngejualnya, yang menyerahkannya gitu. Kenapa dia bisa keluar tanpa resep?
gitu. Seperti yang tadi lu bilang, harusnya kayak Antimo gitu-gitu kan nggak dijual di warung kan, gitu. Tapi saya pernah browsing obat daftar G ini kan menurut keputusan Menkes ya, ini saya sebutin aja, itu tahun 89. Tahun 89 adalah obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Tapi rupanya ini lantaran obat daftar G termasuk golongan psikotropika. Iya, termasuk. Tapi kan kata lu tadi bukan. Dia bukan narkotika, bukan juga itu tahun 81. 89. 89. Sementara undang-undang psikotropika 97 adanya. 97. Oh iya. Gitu. Dulu jadi, emang kayak misalnya nitrazepam, Dumolit, Mogadon gitu ya. Itu masuknya obat daftar G. Makanya kan dulu ya, zaman dulu banget. Bagi dong obat daftar G gitu kan. Itu kan termasuk kayak MG. Iya. BK kali ya. Karena dulu belum ada undang-undang psikotropika. Gitu, sebelum tahun 97. Nah, sekarang setelah ada undang-undang psikotropika, masuknya dia psikotropika. Psikotropika ya. Obat keras ini masuknya psikotropika. Dan di undang-undang itu kan ada lampirannya tuh, ada daftarnya. Itu kita bisa lihat tuh ada apa aja daftarnya tuh di situ. Apa aja yang termasuk obat-obatan yang psikotropika. Artinya saat kita konsumsi, teman-teman, itu nggak bisa sembarangan karena ada jeratan hukum juga kan situ kan. Saat kita dalam tanda petik menyalahgunakannya, gitu ya. Pat, kalau obat-obatan yang selain psikotropika, yang narkotika apa? Gimana maksudnya? Obat-obatan. Tapi yang kategorinya narkotika. Kalau tadi kan psikotropika tuh yang narkotika. Yang narkotika tuh ada kodein ya. Kodein ya tadi. Karena itu opioid ya. Iya, narkotika berarti. Kodein, morfin itu narkotika. Kemudian metadon. Metadon, buprenorfin, fentanyl yang beredar di Indonesia ya. Iya. Gitu, terus yang suka dipakai giting deh. Iya gitu. Itu ya. Gitu ya jenis-jenisnya. Dan beredar di Indonesia ya. Artinya ada kemasannya, kemudian juga ada si palang merahnya itu tadi. Tapi kalau yang obat jalanan kayak heroin gitu ya nggak bakalan ada kemasannya juga. Kemasannya ya. Cuma plastik doang. Plastik doang ya. Dan itu adanya di jalan-jalan kan. Di jalanan. Tapi kalau yang misalnya ada kemasannya, artinya pabrikan. Artinya ada pabrik yang memproduksi. Dan ada izin edarnya bisa jadi. Itu kan pasti ada kodenya kan. Ada lambang palang merah itu tadi. Itu narkotika berarti. Itu yang perlu kita tahu kan sebetulnya. Nah, lepas dari itu, Pat, selain ada jeratan hukum jika kita sebutlah menyalahgunakan itu, kandungan jelas. Tapi, Pat, itu kan macam-macam nih. Jadi sangat rumit kalau orang mau memahami tentang apa sih obat-obatan yang beredar di masyarakat. Apa yang memahamin juga sih, anjir, nggak ada kerjaan banget. Tapi kan kita perlu tahu, Pak. Oke, biar nggak terjerat hukum tadi ya. Satu, jelas, biar tidak terjerat hukum. Kedua, pasti dong semuanya tuh punya efek samping. Namanya juga obat. Saya selalu diingetin sama banyak dokter. Setiap obat pasti punya efek samping. Gini deh, logikanya ya, logika awam. Logika awamnya gini. Orang bakalan minum obat nggak sih kalau dia nggak sakit? Iya. Kan nggak. Kalau buat gitu? Ada orang yang kayak gitu, Pak. Ya? Ada orang yang kayak gimana? Dia nggak sakit, tapi minum obat. Ya itu kan logika nggak umum kan. Gue bilang kan tadi ini logika umum, ya kan? Orang minum obat karena sakit toh, gitu. Jadi sepanjang lu mengikuti logika umum itu sih sebenarnya aman. Nah, yang bermasalah itu yang tadi Prima bilang, ada tuh orang yang nggak sakit tapi pengen minum obat, gitu. Yang buat giting? Iya, itu dia yang rawan terjerat pidana. Orang-orang yang kayak gitu. Gua nggak batuk nggak apa, tapi nyari dextro. Nah, itu rawan tuh. Biar gue bisa giting kan? Tujuannya kan giting, gitu. Atau misalnya gua nggak sakit apa, tapi udah nggak ada ya, karisoprodol. Itu berarti untuk bukan untuk khasiat. Iya, bukan untuk karena medis, gitu ya? gua kesleo, bukan. Gua ya? pengen giting aja. Itu yang rawan. Jadi gini, pertanyaan lu kan tadi biar gimana supaya nggak terjerat hukum ya gitu. Sepanjang kita mengikuti logika awam gitu bahwa kalau sakit, kalau nggak sakit nggak usah minum obat gitu kan. Hanya orang-orang sakit aja yang minum obat, itu aman. Oh, artinya itu kan harus dibuktikan dengan resep kan?
Iya, salah satunya dengan resep. Iya dong. Kan tapi rasanya... kan bisa, kan ada obat warung yang tanpa resep kita bisa pakai. Ada itu mah mau dijerat ku polisi ya tuh. Iya, makanya kan tadi gue bilang banyak kasus di mana gue misalnya tidak sakit tidak apa, tapi gue bisa menggunakan lu itu pengen untuk giting. Minum obat, itu kan bermasalah karena melanggar logika awam tadi kan. Logika awam, tapi gue nggak melanggar hukum apapun, hukum positif maksudnya. Gua minum dextro yang banyak dari obat batuk, itu nggak ada hukum yang menjerat gua kan. Tapi ya di luar indikasi kan sebetulnya itu. Di luar indikasi. Medis itu bilang ngapain sih lu kan gitu. Tapi gue pengen dapat giting kan gitu. Itu mah jadi urusan orang-orang aja kan. Nah, hukum nggak bisa menjangkau itu. Nah, kecuali lu pakai Sanax tanpa resep gitu, atau pakai siapa? Lucinta Luna atau Tara Sudiro itu kan Dumolit, terus Triclona. Dia nggak punya resep tuh, ya udah diproses. Oke Pat, berarti kan sebetulnya penggolongannya seperti tadi. Nah orang udah daftar G, udah kita tinggalin karena udah nggak ada istilah itu ya. Udah nggak ada istilah itu gitu. Oke, itu mau istilah lampau jadul ya, lah, jadul. Sekarang kayak nyebut Blanwir gitu ya. Atau kalau mobil dengan mobil papasan perwis, perwis kan, perwis. Atau Pat jangan lewat itu Pat, itu jalan verboden kan gitu. Verboden bukan forbidden. Verboden Belanda toh. Belanda. Berarti daftar obat keras yang ada mas sekarang dikenalnya ya. Obat bebas satu. Terus kedua obat keras yang sebetulnya mengganti istilah obat daftar G. Terus kemudian narkotika dan psikotropika. Psikotropika juga sebagian dulu sebelum ada undang-undang psikotropika masuk ke daftar G tadi. Masing-masing ketiga golongan ini, ketiga penggolongan ini beda-beda konsekuensinya ya. Kalau menurut Kementerian Kesehatan terbaru nih. Jadi ada 6. Buset. 6 naon? 6 golongan obat, jenis obat. Anjir. Berdasarkan logo-logonya ya. Satu obat bebas. Oke. Itu lingkaran hijau, warna hijau, lingkaran hitam. Obat bebas terbatas. Biru lingkaran hitam. Kemudian obat keras. Itu merah. K lingkaran hitam. Psikotropika. Obat wajib apotek. Oke. Ada OWA disebutnya, obat wajib apotek, nggak ada logonya ini. Kalau di sini obat ini adalah obat-obatan dasar yang bisa membantu masyarakat secara mandiri mengatasi keluhan ringan dengan obat dan takaran yang rasional. Contoh obat-obatan OWA adalah obat MAH, kontrasepsi oral, obat asma, obat penahan rasa sakit, dan obat anti alergi. Nomor 5 obat golongan narkotika, palang merah tadi. Yang ke-6 obat golongan psikotropika. Itu. Ini berdasarkan Kementerian Kesehatan. Ya kalau yang ya secara OWA itu berarti sebetulnya kan ada di apotek yang tadi termasuk yang kalau penggolongannya 3 besar tadi itu. Berarti yang apa on counter apa? Behind the counter kan? Artinya yang hanya boleh di apotek. Yang apotek untuk membantu masyarakat itu. Secara universal 3 itu. Over the counter, obat bebas, behind the counter, sama obat dengan resep. Secara universal ya, 3 itulah. Dan kemudian kan di dengan resep kan termasuk narkotika, psikotropika itu dengan resep juga. Dan di setiap negara kan pengaturan kemudian beda-beda, dan kemudian Kementerian Kesehatan untuk di Indonesia mengategorikannya menjadi 6 tadi seperti kata Prima tadi. Ya, kalau Kementerian 6. Dan kenapa sih ribet banget sih Kementerian Kesehatan pengen jadi 6 gitu? Biar ini Pak, biar jelas Pak, detail apa-apanya. Meskipun ya kita tahu teman-teman, peredaran PSSI aja masih ada gitu loh yang jelas-jelas tahun 2013 udah nggak boleh. Dicabut ya izin edarnya. Dextro aja masih banyak yang pakai gitu loh. Antimo aja dijual di warung. Nah, Antimo itu bisa, ini menarik nih soal obat ini. Antimo ini kan dulu pernah gue pernah dengar lagi kecil giting ya. Antimo pernah kan dipakai buat giting kan? Iya. Antimo itu obat anti mabok. Sorry ya sekali lagi merek. Iya. Obat anti mabok. Tapi dipakai buat mabok gitu kan, menarik Pat. Lu pernah dengar kan gitu? Pernah nyoba nggak lo? Nggak pernah. Siapa yang pernah nyoba ya? Antimo itu katanya bahkan pakai minuman soda, pernah dengar nggak Prim? Ya gue pernah dengar. Pakai minuman soda katanya bisa nge-fly Pat. Iya gitu. Pastilah, pasti. Atau gini, lu tahu balik lagi. Saya nyebut merek. Napasin pernah gue denger. Pernah denger nggak Prim? Napasin. Iya gini teman-teman. Campur soda katanya. Badan Narkotika Nasional itu dia punya definisi narkoba. Itu adalah
singkatan dari narkotika dan obat. Narkoba. Udah, obat aja. Sebetulnya bahan berbahaya kalau dulu. Kalau dulu kan ada berbahaya ya kan, narkotika dan obat bahan berbahaya gitu. Kalau di sekarang deh lihat deh di situsnya BNN, itu narkotika dan obat aja. Gitu, nggak ada berbahayanya. Oke, jadi obat ya sebetulnya. Artinya obat. itu artinya apa itu? Berarti dikelola. Iya. Jadi kan gini, narkoba nantilah kita bisa bikin episode tersendiri ya, tapi ini pengantar dulu. Narkoba itu kan pengganti drugs dalam bahasa Inggris gitu loh. Drugs itu kan obat-obatan kan? Iya, obat-obatan, tapi dia punya konotasi. Konotasinya adalah untuk rekreasi, ilegal gitu. Itu narkoba, tapi drugs juga. Kalau yang nggak punya konotasi itu kan medicine. Kalau dalam bahasa Inggris. Iya, benar ya. Antara medicine dengan drugs ya, itu kan merujuk pada dua hal yang berbeda sebetulnya. Dua hal yang sama, tapi yang satu punya konotasi drugs itu ilegal, rekreasional gitu loh. Tapi enggak juga, Pat. Ada drugstore. Emang. Drugstore itu kan tempat beli itu obat. Konotasi yang punya kan di dalam otak manusia aja. Tapi denotatifnya kan dia obat. Obat aja. Gitu. Boleh nggak lu sebetulnya pengen ngomong yang satu bisa disalahgunakan, yang satu enggak? Enggak. Enggak juga. Semua bisa ya. disalahgunakan. Ya, itu prinsipnya teman-teman. Semua hal bisa disalahgunakan sebetulnya. Pengertian disalahgunakan kan berarti di luar indikasi medis, di luar resep, peresepan, di luar apa ya? Ginilah contoh sederhana tadi kan. Aturan. Gua nggak sakit, tapi gue pengen itu. Iya. Karena apa? Gue pengen dapetin mabuknya, gue pengen dapetin rekreasionalnya, kan itu kan, kayak tadi dextro, gue nggak batuk, tapi gue pengen manfaatin untuk fly kan gitu. Terus kayak yang tadi, misalnya lu sebutin tadi berita apa tuh, BNN pengen menjadikan obat daftar G sebagai narkotika jenis baru. Narkotika, kan jadi itu absurd banget gitu. Dia punya definisi sendiri bahwa narkoba adalah narkotika dan obat, tapi ya, BNN itu punya dia gini, dalam salah satu saya lihat di situsnya teman-teman, judulnya begini, ini bulan Februari 2020 Pak, di situsnya bnn.go.id, artinya situs resmi ini. Itu judulnya waspada obat-obatan daftar G berpotensi jadi narkoba jenis baru. Ingat loh, ini 2020 dan masih menggunakan istilah daftar G. Iya, gini ya. Ya saya sekalian kritik BNN juga. Jadi kadang banyak lah gitu lembaga ini menjadi tidak kredibel gitu kemudian di depan masyarakat karena ya yang kayak gini-gini, yang absurd gini nih gitu. Kayak waktu dulu pernah nih Budi Waseso 2018 Februari gitu bilang di Indonesia itu ada 6,4 juta konsumen narkoba. Tentu saja dia pakai istilahnya penyalahguna ya. Gitu. Nah, padahal 2 bulan sebelumnya dia baru nandatanganin survei. Gitu, surveinya BNN yang menyebutkan konsumen narkoba di Indonesia itu 3,3 juta gitu. Jadi berbeda dengan apa yang sudah dia nyatakan sebelumnya kan. Dan itu kan menunjukkan ketidakkredibelan BNN gitu. Maksudnya ya kritik ya gitu. Please lah, ini lembaga nggak main-main gitu, biayanya gede loh. Tahun ini aja udah 2 triliunan anggaran buat BNN. Ya, dan yang pasti ini kan badan negara ya, jadi ya sebagai warga masyarakat mah ya, kita boleh dong meminta agar, karena itu kan dana publik ya, boleh dong meminta agar lebih mengeluarkan informasi itu lebih akurat, lebih jelas. Maksudnya nggak berbeda-beda kayak gitu ya. Nah, ini juga yang tadi yang saya bilang tadi, mereka masih menggunakan istilah daftar G. Obat daftar G kedepannya akan jadi masalah khusus katanya. Karena dalam penanganan narkoba di Indonesia, pasalnya obat-obatan daftar G yang memiliki efek serupa bahkan bisa lebih dahsyat dari narkoba ini berpotensi menjadi narkoba jenis baru alias new psychoactive substance. Itu Pak yang apa namanya yang pernah dinyatakan oleh BNN 2 tahun lalu. Jadi ya padahal kita tahu
pengkategorian itu udah seperti tadi. Ya definisinya BNN punya obat gitu. Narkoba itu obat gitu. Jadi narkoba jenis baru ya apalagi kumaha deui gitu nya. Kecuali kalau memang ada jenis yang memang baru kan. Ini memang enggak, yang dirujuk adalah obat-obatan yang selama ini daftar G bahkan zaman baheula. Gevaarlich itu kan yang apa namanya obat berbahaya di zaman istilah Belanda ya kan. Zaman kolonial. Yang sekarang disebutnya obat keras ya. Obat keras yang apa sangat ketat pengaturannya. Gitulah kurang lebih Pat ya. Yep. Nah, kawan-kawan terus terang kami punya perhatian besar pada soal obat-obatan ini tanpa harus menstigma, karena kami pengen teman-teman punya pemahaman juga soal mengonsumsi obat itu dengan lebih sehat ya, sesuai indikasinya. Jadi kami juga berharap, dan juga lebih aman. Lebih aman tuh ya dalam arti lu nggak ketangkep polisi, lu nggak mati overdosis gitu, lu nggak ketularan penyakit dari konsumsi obat itu. Betul. Dan yang salah satu yang pengen kami ajak juga teman-teman yang punya pengalaman atau punya pengetahuan banyak soal ini, rajin-rajinlah berkomentar soal obat-obatan ini. Kayak gini contohnya, kalau betul dextro sediaan tunggal itu sudah dilarang dan udah nggak ada, tapi faktanya di lapangan masih ada, di keseharian teman-teman masih bisa temukan. Yuk berbagi laporannya ke sini, gitu aja. Kasih laporannya, tapi ya kasih buktinya juga bahwa misalnya ada ternyata dextro sediaan tunggal itu. Laporkan, atau misalnya Rumah Cemara punya website. Kami ingin bikin berita itu bahwa ternyata masih ada gitu. Faktanya seperti ini ya. Mengenai kemudian siapa yang harus bertugas menangani ini ya, kenaon urang boga kepolisian, udah kurang geus digaji polisi teh kan gitu sebagai rakyat. Ya tapi kita punya negara gitu kan. Iya. Termasuk juga contoh soal PCC. PCC apa? Paracetamol, Carisoprodol, kafein dan carisoprodol. Itu kan carisoprodol itu bermerek Somadril misalnya, tahun 2013 sudah nggak boleh. Tapi kemudian masih beredar juga. Buktinya tahun 2017 pernah kejadian yang pabriknya digerebek gitu. Gerebek banyak banget ternyata masih beredar, dan itu pabrik rumahan, itu obat liar, itu obat yang ilegal. Kalau teman-teman masih lihat juga yang kayak gitu, boleh dong laporan ke kita. Bukan, kami ini bukan kanal penghimpun laporan si YLKI, bukan. Tapi paling enggak kami pengen memberikan pengetahuan dan jelas dan wawasan juga gitu. Dan jelas gini loh. Kita juga punya fungsi kontrol loh ke aparatur negara. Tanganin dong ini, ternyata faktanya masih beredar kan gitu. Itu salah satu tugasnya Rumah Cemara kalau saya bilang. Gitu loh, Pat. Ya, dan itu juga laporan-laporan teman-teman misalnya kayak tadi pabrik dextro, pabrik PCC, itu kan juga itu sebagai salah satu bukti bahwa pelarangan itu tidak efektif, malah kontraproduktif gitu. Di balik itu kan itu sebetulnya kalau mau ditarik lagi lebih abstrak lagi, lebih luhur lagi, berarti kan sebetulnya di balik kebijakan ada masalah yang sebagai efeknya. Ternyata pelarangan yang membabi buta kayak gini ternyata malah menyuburkan peredaran pasar gelap gitu kan, gitu teman-teman. Jadi soal ini kita akhiri dulu. Kami tunggu deh komentar-komentar teman-teman. Gitu Pak ya. Oke. Kita akan nyambung lagi dengan episode yang lain teman-teman. Yuk, selamat jumpa. Sampai jumpa.